Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah Susi Pujiastuti siap pimpin orasi dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja? Sebuah video yang berisi klaim mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti siap memimpin orasi dalam demonstrasi yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beredar di kanal YouTube. Video tersebut diunggah oleh kanal Official News Update pada 17 Oktober. Video tersebut berdurasi 10 menit 28 detik, diberikan judul Berita Terkini, Mantap Susi Pujiastuti Siap Pimpin Orasi Buruh dan Mahasiswa, viral hari ini. Hingga artikel ini pun dimuat, video tersebut telah ditonton lebih dari 460.000 kali dan kemudian dikomentari lebih dari 2.000 orang. Lalu apakah benar Susi Pujiastuti siap untuk memimpin orasi dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula menonton video tersebut secara menyeluruh. Hasilnya dalam video itu sama sekali tidak ditemukan pernyataan Susi Pujiastuti bahwa ia siap memimpin orasi buruh dan mahasiswa dalam demo Omnibus Law Cipta Kerja. Cuplikan yang memperlihatkan Susi yang sedang berpidato di hadapan massa memang terlihat pada detik ke-28 hingga ke-53. Ketika itu, Susi berkata, "Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini, saya ingin Anda menguasai Indonesia, bukan asing. Asing diapain? Hidup nelayan Indonesia." Namun pidato Susi dalam cuplikan itu tidak terkait dengan demo Undang-Undang Cipta Kerja. Redaksi Tempo juga menemukan jejak digital video utuh yang memuat pidato Susi tersebut. Video yang identik pernah diunggah oleh kanal YouTube viva.co.id pada 17 Januari 2018, saat Susi masih menjabat sebagai menteri. Video ini berjudul Nelayan Histeris dengan Orasi Menteri Susi Pujiastuti. Video tersebut merupakan video ketika Susi menemui para nelayan yang berunjuk rasa terkait larangan alat tangkap cantrang di depan Istana Merdeka pada 17 Januari 2018 di Jakarta. Susi menemui nelayan setelah menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi. Susi naik ke mobil komando dan mengumumkan bahwa kapal dan alat tangkap cantrang boleh melaut lagi, dengan syarat ada pengukuran ulang kapal dan tidak ada penambahan kapal. Terkait narasi dalam video unggahan, kanal Official News Update itu berasal dari beritasuara.com yang dimuat 16 Oktober dengan judul Pimpinan DPR Cek Draft Undang-Undang Cipta Kerja secara random, Susi tepuk jidat. Narasi ini pun dibacakan pada menit 3.13 sampai dengan menit 5.46. Namun dalam video berita tersebut tidak terdapat pula pernyataan Susi. Berita ini hanya menyoroti cuitan Susi di Twitter yang berisi emotikon tepuk jidat terkait berita yang memuat pernyataan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Dalam berita ini Aziz mengakui bahwa dirinya hanya memeriksa secara acak naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang diterimanya. Narasi selanjutnya dalam video unggahan kanal Official News Update bersumber dari berita tempo.co pada 16 Oktober yang berjudul BEMSI Demo Hari Ini, Transjakarta tutup 16 halte dan modifikasi rute 6 koridor. Narasi ini dibacakan pada menit 5.52 hingga video terakhir. Berita ini pun sama sekali tidak terkait dengan Susi. Berita ini berisi rencana PT Transjakarta menutup 16 halte bus pada 16 Oktober 2020 untuk mengantisipasi demo Omnibus Law Cipta Kerja oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Ke-16 halte yang ditutup itu berada di sekitar Monas dan Istana Negara tempat demo berlangsung. Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa Susi Pujiastuti siap untuk pimpin orasi dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja adalah keliru. Dalam video yang memuat klaim itu sama sekali tidak ditemukan pernyataan Susi bahwa ia siap untuk pimpin orasi dalam demo Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam video itu memang terdapat cuplikan saat Susi berorasi di hadapan massa. Namun video itu direkam ketika Susi menemui nelayan yang sedang berunjuk rasa terkait larangan alat tangkap cantrang di depan Istana Merdeka Jakarta pada 17 Januari 2018 yang lalu. Berita selengkapnya adalah dari suara.com. Pimpinan DPR cek draft Undang-Undang Cipta Kerja secara random, Susi pun tepuk jidat. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti turut menanggapi soal polemik draft Undang-Undang Cipta Kerja yang terus berubah-ubah.
Kali ini yang menjadi sorotannya adalah Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengakui bahwa dirinya hanya memeriksa secara acak naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang diterima. Saya hanya mengecek secara random. Saya tidak mungkin untuk mengecek satu persatu karena saya tidak ikut dalam pembahasan, dalam panitia kerja, dalam tim perumus dan tim sinkronisasi. Begitu kata Aziz ketika menjadi pembicara di dalam acara Mata Najwa pada hari Rabu 14 Oktober. Menanggapi artikel berita yang memuat pernyataan dari Aziz Syamsuddin itu, Susi Pujiastuti hanya memberikan emotikon menepuk jidat. Selain menyatakan bahwa draft Undang-Undang Cipta Kerja diperiksa secara acak, Aziz pun juga menjelaskan bahwa urusan membandingkan draft yang berbeda halaman bukan merupakan tugasnya. Kalau membandingkan, itu bagian panja di Badan Legislasi. Kalau itu bagian dari kesekjenan bidang keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek secara administrasi sesuai prosedur atau tidak. Begitu kata Aziz. Lebih lanjut, Aziz juga mengatakan bahwa sebagai seorang wakil ketua DPR, ia harus mempercayai apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekannya di Balik dalam membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Saya harus percaya apa yang dilakukan teman-teman yang ada di Balik, baik itu di tingkat rapat kerja, rapat panja, rapat tim perumus, dan tim sinkronisasi. Najwa Shihab lantas juga mempertanyakan mengapa Aziz bisa begitu percaya bahwa ada yang tidak berubah dari naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Aziz pun menjawab bahwa ketiadaan perubahan itu telah dikonfirmasi oleh Balik. Kan saya tadi sampaikan di awal, Mbak. Saya sudah mendengar dan menanyakan ke Balik. Anda yakin nggak ada yang berubah? Nggak ada pasal selundupan? Nggak ada ketua? Begitu tugasnya. Di lain kesempatan, Aziz Syamsuddin juga memastikan draft final Undang-Undang Cipta Kerja berjumlah 812 halaman. Ia berujar draft tersebut yang juga akan dikirimkan pada Presiden Jokowi pada Rabu 15 Oktober. Kepastian itu disampaikan Aziz dalam konferensi pers seiring dengan simpang siurnya kabar mengenai draft Undang-Undang Cipta Kerja. Terlebih belakangan diketahui draft yang beredar berbeda-beda dari jumlah total halaman. Mengenai perbedaan jumlah halaman, Aziz beralasan hal itu karena proses pengetikan dan format penulisan draft yang berubah-ubah, di mana katanya proses pengetikan draft saat masih pembahasan di Balik menggunakan ukuran kertas pada umumnya. Sementara sebelum diserahkan pada Presiden, draft tersebut kemudian melalui proses perbaikan. Mengenai jumlah halaman, itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas yang diketik. Proses yang dilakukan di Balik itu menggunakan kertas biasa, tapi pada saat sudah masuk dalam tingkat 2, proses pengetikannya di kesekjenan menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan dalam undang-undang. Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada 1000 sekian, ada tiba-tiba 900 sekian. Tutur Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa 13 Oktober. Aziz pun juga menambahkan kekinian draft final Undang-Undang Cipta Kerja berjumlah 812 halaman yang terdiri dari Undang-Undang Cipta Kerja disertai penjelasan tentang undang-undang itu sendiri. Kalau sebatas Undang-Undang Cipta Kerja hanya sebatas 488 halaman, ditambah penjelasan menjadi 812 halaman. Sehingga simpang siur jumlah halaman ada yang 1000 sekian, 900 sekian. Secara resmi kami lembaga DPR RI berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen, netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman. Begitu kata Aziz. Berita terkini, mantap Susi Pujiastuti siap pimpin orasi buruh dan mahasiswa viral hari ini. Hingga artikel ini pun dimuat, video tersebut telah ditonton lebih dari 460.000 kali dan kemudian dikomentari lebih dari 2.000 orang. Lalu apakah benar Susi Pujiastuti siap untuk memimpin orasi dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula menonton video tersebut secara menyeluruh. Hasilnya dalam video itu sama sekali tidak ditemukan pernyataan Susi Pujiastuti bahwa ia siap memimpin orasi buruh dan mahasiswa dalam demo Omnibus Law Cipta Kerja. Cuplikan yang memperlihatkan Susi yang sedang berpidato di hadapan massa memang terlihat pada detik ke-28 hingga ke-53. Ketika itu, Susi berkata, "Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini, saya ingin Anda menguasai Indonesia, bukan asing. Asing diapain? Hidup nelayan Indonesia." Namun pidato Susi dalam cuplikan itu tidak terkait dengan demo Undang-Undang Cipta Kerja. Redaksi Tempo juga menemukan jejak digital video utuh yang memuat pidato Susi tersebut.